Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh bertemu di dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam episode 26 Februari. Saya mengajak kita, mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita mengikuti terus program kita ini. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali dalam acara kami, dalam program kami membaca Alkitab setiap hari. Dan bahkan setiap pagi kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Setiap kami boleh diberkati lewat renungan setiap pagi yang kami sampaikan lewat program ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini tema kita menghormati pilihan Tuhan. Menghormati pilihan Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Bilangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, pagi ini saudaraku, kita melihat ada seorang yang terhormat di tengah orang Israel yang bernama Korah, Datan, Abiram, dan On. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa saudaraku. Bahkan mereka ini berempat ini mengajak 250 orang pemimpin-pemimpin umat itu saudaraku, yaitu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kenamaan untuk memberontak terhadap Musa dan Harun. Mereka memberontak saudaraku, mereka protes atas kepemimpinan Harun. Ya, karena mereka berpikir ini Harun dan Musa ini akal-akalan ini saudara. Mereka menganggap bukan hanya lewat kamu saja Tuhan bisa berbicara. Itu akal-akalan kamu saja. Ya, kira-kira begitulah tuduhan mereka, saudaraku ya. Tapi saudaraku, kita melihat bahwa Musa sebagai pemimpin yang luar biasa ini, mereka tidak membela diri, saudaraku. Dikatakan dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 24, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Sujudlah ia, dia merendahkan diri, saudaraku, dia bersujud. Saya katakan saudara, ini adalah ciri seorang pemimpin yang luar biasa saudaraku ya. Pemimpin yang mencari kehendak Tuhan. Dia tidak membela diri saudaraku. Musa tidak menyalahkan juga orang yang memberontak itu. Dia tidak langsung menyalahkan mereka, tetapi saudaraku, Tuhan mencari kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memutuskan. Kalaupun memang benar apa yang dikatakan umat ini, biarlah Tuhan yang memutuskan. Apa yang terjadi saudaraku, Tuhan sendiri yang memusnahkan para pemberontak itu saudaraku. Korah, Datan, Abiram, dan On, dan juga 250 orang yang terhormat ini saudaraku, mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dikatakan pada Bilangan 16 ayat 32 sampai 33 dikatakan, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuka bumi sehingga bumi itu terbuka begitu ya, sehingga menelan mereka hidup-hidup saudaraku. Menelan mereka hidup-hidup, dan itulah hukuman bagi mereka pemberontak itu. Tetapi saudaraku, masalah ini tidak selesai sampai di situ saudara. Ini berlarut-larut saudaraku. Sehingga dikatakan Bilangan 16 ayat 41, tetapi keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel itu kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Bangsa itu saudaraku menuduh Musa melakukan
kekejian, saudaraku. Karena apa? Musa dan Harun telah membunuh orang-orang yang kenamaan tadi, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, Tuhan menunjukkan biar Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada bangsa itu siapa sebetulnya pemimpin yang Tuhan mau. Siapa sebetulnya pemimpin yang Tuhan tunjukkan. Tuhan menyuruh, saudaraku, kepada Musa supaya setiap suku mendapatkan satu tongkat dan ditandai dengan nama mereka masing-masing, saudaraku, sesuai dengan nama mereka yang mewakili setiap suku. Jadi tongkat itu ada 13 tongkat, saudara. 12 suku Israel dan termasuk satu suku orang Lewi, mereka juga mendapatkan satu tongkat. Ya, dan tongkat ini, saudaraku, dimasukkan pasal yang 17 ayat 7 dikatakan, Musa meletakkan tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ya, dan ayat yang ke-8 ini, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Di sini kita melihat, saudaraku, Tuhan menunjukkan bahwa tongkat Harun berbunga dan mengeluarkan kuntum, bahkan, saudaraku, mengeluarkan buah badam, dikatakan, saudaraku. Inilah sebagai bukti bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Untuk apa, saudaraku? Untuk memadamkan sungut-sungut bangsa itu. Dan ketika hal itu terjadi, saudaraku, apa yang terjadi bagi bangsa itu? Mereka sekarang jadi dilanda ketakutan. Mereka dilanda ketakutan bahwa ternyata benar bahwa Musa dan Harun ini dipilih oleh Tuhan. Mereka sadar mereka telah terlalu berani, saudaraku, mendekat kepada kemah suci, berlagak sebagai seorang imam, begitu, saudara. Mereka sudah terlalu berani, begitu. Dan mereka, saudaraku, tidak menghormati pilihan Tuhan. Akhirnya ada ketakutan melanda mereka. Saudaraku, dari bacaan kita hari ini, dua poin saya bagikan, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, marilah kita menghormati pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih. Ya, di dalam gereja sering kita lakukan memilih pemimpin sesuai dengan sistem yang kita sepakati, tetapi yang kalah seringkali, saudaraku, tidak mau terima. Ya, yang kalah mengatakan curang, begitu, saudaraku, ya. Tetapi kita marilah menghormati, saudaraku, pemimpin yang sudah terpilih. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu mungkin organisasi, saudara, bahkan sinode. Kalau sudah terpilih, berarti kita sepakat itu kehendak Tuhan. Dan mari kita dukung bersama-sama. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kepemimpinan yang baru. Sehingga apa, saudaraku? Biarlah kita pun diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita memberontak terhadap pemimpin, tidak mendatangkan berkat bagi kita. Seperti apa yang terjadi dalam renungan kita pagi hari ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, mari kita fokus untuk kesaksian bagi dunia ini. Amin. Mari kita fokus untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Bukan, saudaraku, memperebutkan posisi, bukan memperebutkan kehormatan. Inilah, saudaraku, yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan inilah yang menjadi keinginan Tuhan. Menghormati pilihan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi hari ini renungan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan bagi setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Sampai bertemu kembali dalam episode kita besok pagi. Tuhan memberkati kita.